Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya seorang koki bisa nyajiin ratusan hidangan klasik yang beda-beda setiap malam dan semuanya sempurna? Rahasianya itu bukan di ingatan mereka loh, tapi di sebuah sistem. Hari ini kita bakal bongkar kode rahasia di balik masakan kontinental pakai panduan langsung dari para ahli boga di Indonesia. Jadi, gimana caranya mereka bisa sehebat itu? Jawabannya, mungkin bakal bikin kalian kaget. Ini bukan soal menghafal ribuan resep, itu mustahil. Tapi, mereka justru mengandalkan sebuah sistem yang elegan, semacam kode universal, yang jadi dasar dari hampir semua masakan yang kita kenal. Jadi, bukannya menghafal, mereka itu paham banget sama sebuah sistem fundamental. Sebuah kode 3 bagian yang simple, kaldu, saus, dan hidangan. Begitu kalian menguasai ini, kalian nggak cuma bisa masak hidangan klasik, tapi juga bisa mulai berkreasi dan menciptakan hidangan sendiri. Keren kan? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal definisikan apa sih kode itu. Terus, kita bangun fondasinya dengan pilar pertama, kaldu. Setelah itu, kita tambahin kompleksitas dengan pilar kedua, saus. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini nyatu buat menciptakan hidangan yang luar biasa. Oke, bagian pertama. Sebelum kita benar-benar masuk ke dapur, kita perlu paham dulu kerangka besarnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kode memasak kontinental ini? Masakan kontinental itu, ya benar, asalnya dari Eropa, Prancis, Italia, Inggris. Tapi coba lupain dulu deh soal geografinya. Kode ini bukan tentang dari mana asal sebuah hidangan, tapi lebih ke teknik universal yang jadi fondasinya. Anggap aja ini adalah bahasa yang sama yang dipakai di semua dapur profesional di dunia. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya dapur, bagian pertama dari kode kita, dan bisa dibilang yang paling penting, fondasi cair. Inilah sumber dari semua kedalaman rasa yang bikin sebuah masakan jadi nggak terlupakan. Dan ini dia kuncinya. Dalam bahasa Prancis, kaldu itu disebut fond, yang artinya secara harfiah adalah fondasi. Coba bayangin deh, koki itu bukan sekedar merebus tulang, mereka itu lagi membangun fondasi sebuah gedung. Setiap sup, saus, atau semur itu adalah lantai yang dibangun di atas fondasi itu. Tanpa fond yang kokoh, seluruh bangunan rasa bakal runtuh. Dan lihat deh, betapa elegannya formula ini. Intinya itu rasio 8:1. 8 bagian tulang untuk 1 bagian sayuran aromatik. Tulang itu bukan cuma buat rasa loh, tapi buat mengekstrak kolagen yang ngasih tekstur mewah ke saus. Sisanya, sayuran itu buat nambahin dimensi aroma. Ini bukan resep, ini tuh arsitektur rasa. Nah, kumpulan sayuran aromatik tadi, itu ada nama profesionalnya, mirepoix. Ini adalah trio klasik, bawang bombay, wortel, dan seledri, yang jadi dasar aroma di hampir setiap dapur. Coba deh ingat nama ini, dan kalian udah selangkah lebih dekat buat mikir kayak seorang chef. Perhatiin deh, setiap langkahnya itu logis banget. Kenapa harus dimulai dengan air dingin? Soalnya, itu bakal narik keluar rasa secara perlahan dan maksimal. Terus, kenapa buihnya dibuang? Demi kejernihan yang mutlak. Sayuran juga ditambahin belakangan, biar nggak kematangan. Ini bukan sekedar ikutin instruksi, ini adalah proses rekayasa rasa yang terkontrol. Nah, disinilah persimpangan jalan pertama seorang chef. Cuma dengan satu langkah, milih antara memanggang tulang atau enggak, kalian bisa menciptakan 2 dunia rasa yang beda total. Kaldu putih buat masakan yang ringan dan elegan. Kaldu coklat buat saus yang pekat dan semur yang kaya rasa. Keputusan di titik ini bakal nentuin arah seluruh hidangan. Oke, fondasi udah beres. Yang benar-benar seru itu adalah gimana fondasi tadi diubah jadi bagian kode kita berikutnya, saus. Disinilah sihir dapur yang sesungguhnya terjadi. Dan alat utama buat transformasi ini namanya roux, campuran simpel dari lemak dan tepung. Tapi perhatiin ini, makin lama dimasak, warnanya makin gelap dan rasanya makin kayak kacang. Roux putih buat saus bechamel yang lembut, roux pirang buat velouté, dan roux coklat yang pekat buat saus espagnole yang kaya. Durasi memasak itu segalanya. Dan dengan roux, kita bisa membangun 5 keluarga saus induk ini. Ini tuh kayak batu rosetanya dunia kuliner. Coba perhatiin gimana mereka nyambung sama fondasi kita. Velouté pakai kaldu putih, espagnole pakai kaldu coklat, bechamel pakai susu. Kalau kalian udah kuasai 5 formula dasar ini, pada dasarnya kalian udah megang cetak biru buat ratusan saus yang berbeda. Nah, ini dia keajaibannya, yang aku sebut efek pengganda. Kalian mulai dengan 1 saus induk, terus tambahin 1 atau 2 bahan aja. Rempah, keju, atau anggur. Dan boom, kalian udah menciptakan saus turunan yang sama sekali baru. Ini bukan soal hafalan, ini adalah sistem moduler untuk menciptakan rasa. Coba lihat deh betapa kuatnya sistem ini.
Kita pakai contoh bechamel ya. Kalian punya bechamel dasar. Tambahin keju Gruyère, jadilah saus Mornay yang mewah. Cocok banget buat mac and cheese atau croque monsieur. Tambahin sedikit mustard, jadilah saus tajam yang pas buat ayam atau sayuran. Satu saus induk, kemungkinannya nggak terbatas. Oke, kita udah punya fondasi, yaitu kaldu. Dan kita juga udah punya strukturnya, yaitu saus. Sekarang, yuk kita lihat gimana para chef ngerakit semua ini jadi hidangan yang disajikan di piring. Kita mulai dari hidangan pembuka. Hidangan pembuka itu biasanya kan appetizer atau sup. Coba deh pikirin sup itu bukan cuma sebagai hidangan, tapi sebagai pameran. Ini cara si chef buat bilang, lihat nih, ini kualitas fondasi kaldu gue. Sementara appetizer itu sering jadi ajang pamer kreativitas dengan saus-saus turunan. Dan sistem ini berlaku bahkan buat hidangan yang paling simpel sekalipun, kayak salad. Lihat deh salad. Ini bukan cuma tumpukan sayuran, ada dasar, isi, garnish, dan yang paling penting, dressing, yang pada dasarnya adalah saus dingin, yang ngikutin prinsip yang sama, 4 komponen, satu sistem. Dan kalau kita ngomongin sup, hampir semuanya di dunia masakan kontinental itu bisa dibagi jadi 2 kategori besar. Keduanya tentu aja berakar pada fondasi kaldu yang sama. Ada sup bening kayak konsome yang benar-benar merayakan kemurnian kaldu. Terus ada sup kental kayak krim jamur yang pakai fondasi kaldu yang sama tapi diperkaya dan dikentelin. Seringnya pakai roux yang tadi kita bahas. Semuanya nyambung kan? Jadi pada akhirnya semuanya itu balik lagi ke satu kata ini, fondasi. Kalau ada satu hal yang perlu kalian ingat dari sini, ini dia. Berhenti mikirin resep dan mulailah mikir tentang cara membangun fondasi. Itulah rahasia sebenarnya para koki hebat. Jadi, lain kali kalian lihat menu, jangan cuma lihat daftar hidangan ya. Coba lihat sistem di baliknya. Kalian sekarang megang cetak biru yang sama dengan yang dipakai para koki terhebat di dunia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa ya yang harus aku masak? Melainkan, dengan fondasi ini, aku mau bangun apa? Selamat mencoba.